sekalian yang saya muliakan, kini izinkan aku menceritakan padamu sebuah kisah ajaib. Kisah yang tak biasa, kisah istimewa tentang seseorang yang istimewa. Seorang sahabat wanita sekaligus pendekar pemberani yang dipuji Nabi dengan ucapannya. Kemampuan berperangnya lebih daripada Fulan bin Fulan yang laki-laki. Dialah Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab. Ia beserta keluarganya mengikuti banyak peperangan dengan keberanian yang mengagumkan. Namun sejarah menulis namanya dalam tinta emas jihad dalam perang Uhud yang tak terlupakan. Biarkan Ummu Umarah menceritakan sendiri tentang dirinya mengenai momen dahsyat dalam hidupnya ini. Aku semula tak berencana terjun dalam kancah peperangan, ujarnya mengawali cerita. Suami dan kedua anakku Habib dan Abdullah, merekalah yang berada di tengah-tengah barisan. Sementara aku bersama beberapa perempuan yang lain menjaga tenda untuk memberi minum tentara yang kehausan atau mengobati luka mereka yang terluka. Namun Uhud berbeda. Perang yang semula dimenangkan oleh umat Islam dengan kaburnya pasukan kafir Quraisy, tak disangka mereka ternyata datang menyerang kembali di saat pertahanan pasukan yang ada di atas bukit melemah akibat turunnya mereka yang karena mereka menyangka perang telah usai. Kini pasukan kocar-kacir. Mereka terus menyerbu dan bergerak menuju Nabi Muhammad, menyibukkan dan menyerang orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, hingga yang semula ada berpuluh-puluh orang berada di daerah dekat Nabi Muhammad, sekarang hanya tersisa 10 orangan saja yang melindungi Nabi Muhammad. Ummu Umarah kembali bercerita, semakin banyak tentara terluka mendatangi tenda kami, semakin sibuk kami mengikat luka dan mengobati yang kesakitan. Aku panik, mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah aku mendengar suara seseorang dari alah peperangan, seorang kafir Quraisy yang berteriak-teriak, Muhammad telah tewas, Muhammad terbunuh, Muhammad telah tewas, Muhammad terbunuh. Tanpa berpikir panjang, ku ambil pedang yang ditinggalkan seorang tentara yang terluka. Aku segera berlari menuju arah Nabi Muhammad. Dan di sanalah aku melihat Nabi Muhammad kini wajahnya telah diairi darah dari keningnya yang robek dan 2 giginya yang tanggal. Aku tak tahan menyaksikannya. Kupasangkan badanku di hadapan Nabi Muhammad. Kalau kulihat serangan banyak berdatangan dari arah kirinya, aku menuju ke arah kiri Nabi Muhammad. Begitu pula ketika kulihat serangan banyak mengarah ke samping kanannya, aku segera menuju ke arah kanan Nabi Muhammad. Tak kubiarkan ada anak panah menembus Nabi Muhammad sebelum menembus kepada tubuhku. Sungguh takkan pernah kubiarkan ada pedang menyayat tubuh Nabi Muhammad, kecuali jika sudah tidak ada lagi aliran darah yang mengalir dalam tubuhku. Beberapa saat kemudian, aku berpikir bahwa aku membutuhkan sebuah tameng. Maka aku pun berteriak pada seorang tentara yang kulihat sedang berlari keluar dari medan peperangan. Lemparkan tamengmu padaku, kataku padanya. Ia pun menoleh dan melemparkannya padaku. Maka di sanalah aku berada, tepat di hadapan Nabi Muhammad, memegang pedang dengan tangan kananku, sementara tangan kiriku memegang tameng. Ketika kulihat suami dan kedua anakku, aku segera memanggil mereka dan kami pun membuat lingkaran mengelilingi Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang dari arah musuh seorang jawara Mekah bernama Ibnu Qami'ah.
Dengan pedang terhunus ia berteriak lantang, "Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Aku mendengar hal tersebut. Aku segera mendatangi orang itu. Aku hunuskan pedangku kepadanya bersama Mus'ab bin Umair. Akan tetapi Ibnu Qami'ah terlihat seperti singa yang sedang kalap. Ia pun segera menghunuskan pedangnya kepada Mus'ab bin Umair dan seketika itu juga ia tewas bersimbah darah. Tinggal aku. Kini jawara kota Mekah tersebut berhadapan denganku. Tak kualihkan pandangan mataku sekejap pun darinya. Aku tak akan pernah membiarkannya berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Nabi Muhammad. Aku pun berperang dengannya. Kemampuan perangku tak seberapa. Maka pedang Ibnu Qami'ah melukai pundakku dan darah keluar darinya dengan deras. Aku masih menghadapi Ibnu Qami'ah ketika kulihat anakku terluka di sampingku dan darah mengucur dari tangannya. Aku pun segera mendekati putraku tersebut, mengikat lengannya dengan kain hingga darahnya berhenti mengalir, dan kukatakan kepadanya, "Wahai anakku, segeralah bangkit dan belalah Nabi Muhammad. Jangan pernah biarkan lukamu menghalangkanmu dari membela Nabi Muhammad. Bangkitlah wahai anakku, kita bela Nabi Muhammad hingga tetes darah yang penghabisan. Bangkitlah dan bangunlah kembali nak, hingga kita bisa membela Nabi Muhammad hingga tetes darah yang penghabisan." Saudariku sekalian, barangkali yang dimiliki oleh Nasibah bukanlah kepandaian perang, akan tetapi cinta. Kurasa yang dimiliki Nasibah hingga membuatnya bisa berbuat seperti itu bukanlah kemampuan bermain pedangnya, akan tetapi cinta yang memenuhi seluruh ruang jiwanya. Cinta kepada Nabi Muhammad. Ummu Umarah Nasibah kemudian bercerita, melanjutkan kisahnya. Anakku kembali bangkit dan kembali berperang dengan sebelah kanannya, sementara ia sendiri menahan kesakitan dari luka di lengannya yang sebelah kiri. Tiba-tiba terdengar suara Nabi Muhammad dari belakangku berkata, "Wahai Ummu Umarah, itulah orang yang tadi melukai anakmu itu," katanya sambil menunjuk kepada seseorang. Aku pun segera menghadang orang tersebut dengan pedang terhunus dan suamiku melemparkan panah tepat di arahnya hingga dia pun roboh dan tewas. Dari belakangku ku dengar Nabi Muhammad berkata, "Engkau telah membalasnya wahai Ummu Umarah. Engkau telah membalasnya." Melihat darah yang masih mengalir dari pundakku, Nabi berkata kepada putraku yang lain, "Nak, bukankah kamu adalah anak Ummu Umarah?" "Betul ya Rasulullah," jawab putraku. "Ikatlah pundak ibumu," kata Nabi Muhammad kepadanya. Anakku segera mendatangiku dan mengikatkan pundakku. Ku dengar Nabi Muhammad dengan lirih berdoa, "Barakallahu alaikum ahlal bait, barakallahu alaikum ahlal bait, barakallahu alaikum ahlal bait." Semoga Allah berkahi kalian sekeluarga. Semoga Allah berkahi kalian sekeluarga. Semoga Allah berkahi kalian sekeluarga. Andai doa itu diucapkan Nabi Muhammad kepada keluarga kita. Andai doa itu diucapkan Nabi Muhammad kepada keluarga kita. Mendengar itu aku segera mendekati Nabi Muhammad. Kata Ummu Umarah, kemudian aku berkata kepadanya dengan sebuah hajat terbesar yang kuinginkan, "Wahai Rasul, ud'u lana an nurafiqaka fil jannah ya Rasulullah." Doakan kami agar dapat menjadi
kami agar dapat menjadi teman-temanmu di surga kelak, wahai Rasulullah. Nabi tersenyum, kembali mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka sekeluarga sebagai teman-temanku di surga. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami menceritakan kisah Nasibah pada hari ini, izinkan pula kami berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah, jadikan kami semua kawan-kawan Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan kami semua teman-teman Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan kami semua pendamping-pendamping Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad di surga. Pun kedua orang tua kami, pun suami kami, pun anak-anak kami, pun saudara-saudara kami, pun sahabat-sahabat kami, dan semua orang-orang yang kami cintai. Sebuah jaminan kebersamaan telah didapat oleh Ummu Umarah atas kegigihannya membela Nabi Muhammad. Duhai, betapa perjuangan membela yang layak dibela selalu berakhir dengan bahagia. Ya, kebahagiaan yang membuat Ummu Umarah di tengah perang meneteskan air mata sukacita. Di tengah mengalirnya darah di tubuhnya, mengalir pula kepadanya air mata bahagia. Ia lantas berkata, ma ubali ba'da hadha ma asabani minad dunya. Sungguh demi Allah, aku tak peduli apa yang akan terjadi dalam hidupku sesudah hari ini. Iya, sesudah jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, Ummu Umarah tak peduli lagi apa yang akan terjadi kepadanya di dunia.